Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 menyebutkan salah satu bentuk pembinaan SDM kepegawaian itu adalah Community of Practice atau kelompok pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang ASN yang terbaru, itu 20 jam pelatihan. Nah, itu menjadi sebuah kewajiban bagi ASN, pegawai negeri, maupun pegawai pemerintah perjanjian kerja. Peraturan LAN COP itu dianggap sebagai salah satu bentuk pembinaan, makanya kita di sini akan membudayakan komunitas pembelajaran atau COP ini tadi menjadi sebuah kultur ya, bahwa pelatihan pengembangan SDM itu tidak selalu harus konvensional berangkat begitu ya, tapi juga ya nanti kita akan bentuk sebuah forum wadah untuk saling belajar. Peran strategis Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia ini menjadi sesuatu yang kami anggap strategis. Nah, di sini berkumpul para ahli-ahli, pakar-pakar di bidang pengadaan yang dominasinya saat ini konstruksi. Jadi memang betul-betul kita cari ya yang dari supply narasumber, supply pemateri yang memang berkualitas, dan salah satunya di sini yang kami pandang yang satu-satunya begitu ya, yang bisa mensuplai hal itu adalah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Dan calon peserta ya dari COP ini bukan hanya dari PUPR itu sendiri, tapi juga perangkat daerah di bidang konstruksi, mulai dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain. Ya. Nama IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, saya sebagai Ketua 2 bidang publikasi dan kemitraan, dan juga yang merupakan penanggung jawab daripada program kerjasama di Dewan Pimpinan Pusat BPP IAPI yang akan mengikuti kegiatan ini, dan saya juga didampingi oleh rekan saya Pak Samsul Ramli yang juga penanggung jawab COP. Karena terus terang sih sebenarnya selama ini pengadaan barang dan jasa itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan klerikal, pekerjaan yang berulang, dan pengembangan SDM itu dipandang sebelah mata. Kalau kita melihat lebih lanjut bahwa program pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengadaan barang dan jasa itu tuh paling jauh dan paling sering itu kan PBJ sertifikasi tuh. Kalau bukan PBJ level 1, kompetensi tipe C, dan seterusnya. Padahal banyak sekali permasalahan di luar sana yang memang dalam tanda kutip di regulasi itu sifatnya di step fix saja, abu-abu, dan terkadang dalam pelaksanaan di lapangan itu sulit untuk dilaksanakan, yang mengakibatkan banyak antara rekan-rekan kita di lapangan ini mengambil keputusan berdasarkan intuisi, berdasarkan perasaan, dan lebih parah lagi berdasarkan biasanya. Nah, ya, oleh sebab itu kami sangat mendukung terwujudnya COP ini. Kenapa? Ini sebenarnya sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing pendapat yang mungkin ada di satu daerah yang mengatakan bahwa saya pernah melaksanakan ini, di daerah lain mengatakan melaksanakan ini, OPD ini atau SKPD melaksanakan ini. Nah, kita bisa menghadirkan narasumber yang langsung dari intinya, dari sumbernya, baik itu mungkin dari rekan-rekan kita di LKPP atau langsung saja teman-teman di Kementerian PUPR. Kebetulan IAPI sendiri ini memiliki relasi yang sangat baik dengan seluruh penyusun kebijakan regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor konstruksi. Jadi dalam hal ini atas nama Dewan Pimpinan Pusat DPP IAPI kami mendukung penuh dan siap membantu untuk program COP dalam bidang konstruksi yang diinisiasi oleh Kutai Barat. Dan kalau memang kami perlu sampaikan, kalau ini terjadi, ini adalah suatu apalagi istilahnya ya, sejarah baru di Republik Indonesia. Karena belum ada yang berpikiran seperti ini gitu. COP dalam bidang konstruksi ini bisa menjadi pionir di Kutai Barat yang bisa kita copy untuk daerah-daerah yang lain. Jadi pada prinsipnya dari sisi IAPI kami siap mendukung, dan saya sangat berharap ini bisa kita legalkan dalam bentuk MOU, sehingga apapun yang kita laksanakan ke depan ini memiliki dasar hukum dan tadi bukan cuma sekedar stempelan sertifikat aja. Mengejar kualitas supaya permasalahan-permasalahan
bagi teknis konstruksi dalam pengadaan barang jasanya itu bisa teratasi. Pak Samsul mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, sekarang ini menjadi sangat kuat kalau misalkan praktik-praktik baik seperti ini kita formilkan dalam bentuk COP ya, Community of Practice. Artinya praktisi pengadaan di daerah itu diberikan kesempatan untuk menghasilkan satu produk pemikiran, baik itu berupa standar dokumen, standar operasional maupun dokumen-dokumen lainnya yang nanti bisa diterapkan, kemudian kita evaluasi, kita monitoring, kita evaluasi dampaknya, kemudian bisa kita pakai untuk praktik sehari-hari. Komunitas Pembelajaran Teknis Konstruksi atau disingkat Kompeten adalah sebuah ide inovasi berupa pembentukan Community of Practice di sektor jasa konstruksi. Aksi ini menggunakan pendekatan klasikal kolaboratif dengan mendayagunakan berbagai metode meliputi tatap muka klasikal dan atau teknologi informasi dan komunikasi. Aksi ini memberi manfaat meningkatkan cakupan kualitas pengetahuan dan jumlah peserta. Dengan adanya aksi perubahan kompeten akan terbentuk budaya berbagi pengetahuan sumber belajar, informasi, pengetahuan, dan pengalaman secara terintegrasi dengan membangun jejaring kerja antara perangkat daerah sektor konstruksi, dan menjadi wadah berbagi praktik terbaik terkait sektor konstruksi.